Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin adalah kata yang paling pantas diucapkan oleh setiap muslim untuk memulai aktivitasnya, bahkan di seluruh lini kehidupannya. Pada kata rahasia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantungkan padanya penambahan nikmat, berkurangnya nikmat, bahkan bertahannya nikmat itu dengan kalimat atau kata Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak Engkau untuk dipuji. Engkau adalah zat yang kami yakini maha mandiri, berdiri sendiri, dan maha segala-galanya yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apapun yang ada di dalamnya, termasuk yang menciptakan kita manusia. Maka sangat layak kita untuk mengucapkan Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Selanjutnya, kalimat yang selayaknya diucapkan oleh setiap muslim setelah memuji Tuhannya adalah mengirimkan bacaan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi. Kemudian diperintahkan kepada orang-orang yang mengaku beriman untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi dan mengirimkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Solihin dan solihat yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum yang berjudul Jalan yang mampu memudahkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sengaja mengambil judul ini karena seperti malam-malam yang sebelumnya, malam ini adalah malam yang ke-27. Rasa-rasanya yang terkait dengan bulan Ramadan, tema atau judulnya sudah habis. Jadi saya mengambil sedikit tema yang sifatnya umum. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hendak memudahkan bagi kita jalan untuk kembali kepada keridhaannya dan juga menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya, misalnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man salaka tariqan yang tamsufin ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menggapai ilmu, maka Allah jadikan baginya kemudahan disebabkan hal tersebut, yakni jalan menuju ke surganya Allah. Ternyata kalau kita ingin memeriksa syarahnya yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita ke surga, yakni pada zamir bihi, ini adalah salah ketorikan. Jadi maksudnya bukan pahamnya kita, bukan pandainya kita, bukan mengertinya kita akan ilmu yang disampaikan di majelis zikir, majelis taklim atau majelis ilmu, tetapi proses berangkatnya kita kepada majelis ilmu itu, menempuhnya kita langkah demi langkah, jalan menuju majelis ilmu itu sudah cukup untuk memudahkan kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kalau kita memahami, pandai dengan ilmu itu, ada keutamaan yang lainnya, tapi cukup proses kita mengorbankan, menyisihkan waktu kita menghadiri majelis ilmu itu sudah cukup memudahkan kita untuk
menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, rajinlah menghadiri sebuah taklim atau sedapat mungkin, meskipun hanya mampir sejenak, duduk sebentar, atau bahkan hanya melintas, melirik sekilas sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lain, agar kita bisa terhitung sebagai bagian dari majelis ilmu yang mulia itu. Karena ini adalah salah satu hajat hidup yang sangat penting, karena hal tersebut mampu memudahkan jalan kita ke surga. Kemudian jalan yang kedua sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yusarul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dihimpun bersama orang-orang yang dicintainya. Atau dalam riwayat lain yang lebih masyhur, anta ma'aman ahabbabta. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Jadi jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang yang baik, mencintai orang-orang yang soleh. Karena jika para ahli surga kelak berhimpun di surganya Allah, maka mereka akan saling menanyakan si fulan. Barangkali kita termasuk orang-orang yang akan dipertanyakan, karena kita bukanlah orang yang soleh, tetapi masuk dalam kategori kita mencintai orang-orang yang soleh, karena kita juga bukan orang-orang yang mulia, bukan termasuk kekasih-kekasih Allah, tetapi kita masuk dalam golongan orang-orang yang mencintai para kekasih-kekasihnya Allah. Sehingga para ahli surga tersebut, mereka akan saling bertanya, aina fulan, di mana kasih fulan yang biasa duduk bersama kita untuk mengingat Allah. Maka mereka yang berada di surga ini bisa memberikan syafaatnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, istaghfiru min ahli likai solihin fa inna lahu syafaatun yaumal qiyamah. Maksudnya, perbanyaklah sahabat-sahabat atau teman-teman yang soleh, karena mereka kelak akan mempunyai syafaat di yaumul qiyamah. Jadi jamaah sekalian, memang kita ini setiap saat harus juga berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Tapi kalau memang kita tidak mampu dan tidak penting mengaku sebagai orang-orang yang soleh, ada hal yang lebih penting, ialah menjadikan mereka atau menjalin hubungan dengan orang-orang yang soleh, agar mereka mampu mengenal kita dan kita mengenal mereka. Kita mampu memahami mereka dan mereka mampu memahami kita. Kita mencintai mereka dan mereka pula mencintai kita. Dengan ini sudah cukup, dimudahkan pula jalan bagi kita menuju surga dengan mendapatkan syafaat sahabat-sahabat kita yang soleh, insya Allah. Karena menjadi orang soleh ini adalah perlu juga pengorbanan, perlu proses yang panjang. Kalau tidak mampu, menurut hadis ini, ya bersahabatlah sama mereka, karena mereka juga akan diberikan keutamaan, memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya kelak yang biasa membersamai mereka ketika mereka menuntut ilmu atau duduk di majelis-majelis ilmu. Kemudian jalan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Beliau mengatakan, hurima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin. Diharamkan bagi neraka setiap orang-orang yang hayyin, layyin, sahlin. Maksudnya orang yang mempunyai akhlaknya baik, orang yang perangainya lembut, orang yang mudah memberikan kelonggaran kepada kawannya, atau memudahkan dalam menjual, memudahkan dalam membeli, memudahkan di dalam memberikan tangguhan terhadap suatu permasalahan, ataukah memudahkan di dalam berbagai macam urusan, dan juga mempunyai perangai yang lembut, tidak kasar,
dan juga berhati halus. Kemudian mempunyai perasaan yang halus, mudah tersentuh, mudah untuk kemudian mengerti dan memahami keadaan orang lain. Ini juga kita bisa latihkan kepada diri kita, karena ini bisa menjadi salah satu yang memudahkan kita menuju surganya Allah dan insya Allah akan terhindar dari siksaan api neraka. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjadi orang-orang yang rajin menghadiri majelis ilmu, menjadi orang yang bergaul rapat dengan mereka-mereka yang masuk dalam kategori orang-orang yang soleh, serta kita juga bisa mampu menjadi orang yang senantiasa bisa memudahkan urusan orang lain. Kata Umar bin Abdul Aziz rahul ta'ala, carilah kemaafan dari Allah yang banyak dengan memaafkan manusia, serta memberikan kemudahan urusan bagi sesama kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam ketiga kategori tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.